Shalom, selamat sore kaum perempuan, ibu-ibu, GKP Jemaat Sadang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 29 April 2022, akan beribadah secara daring atau secara online. Dan ibadah kita pada sore hari ini dipandu oleh renungan yang disiapkan oleh Pokja Sinode, yaitu dari Setara. Adapun bacaan kita pada sore hari ini sesuai apa yang sudah disiapkan oleh Sinode, terdapat dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sambil ibu-ibu dan kaum perempuan sekalian mempersiapkan Alkitab yang terdapat dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17, mari kita bersama-sama memohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami selaku kaum perempuan Tuhan, selaku ibu-ibu, wanita di gerejamu, di GKP Jemaat Sadang, akan mengadakan ibadah Komisi Pelayanan Perempuan atau KPP yang akan kami lakukan pada petang hari ini. Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan kami bisa mempersiapkan hati kami untuk bisa beribadah walaupun secara daring dengan baik, di tengah segala keterbatasan yang dibatasi oleh aturan protokol kesehatan yang ada. Kami tetap bersemangat Tuhan, kami tetap bersepakat untuk senantiasa memuji dan melakukan akan bersama Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan ibadah pada sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, kasih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan akan senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami kemampuan agar firman yang kami baca, kami dengarkan, Tuhan kami simak bersama-sama, itu semua kiranya menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Tuhan, perangkapilah hamba Tuhan yang menyampaikan yang firman-Mu di tengah segala kelemahan yang hamba miliki. Kami percaya Tuhan ada dan senantiasa memberikan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman kita kali ini terdapat dari Perjanjian Baru, dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya buat kaum perempuan dan ibu-ibu sekalian. Perikop berjudul Perintah Baru. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman kita kali ini. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan kita pada sore hari ini adalah terdapat dalam Perjanjian Baru dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, dan Pokja Sinode melalui bacaan setara telah mempersiapkannya dalam tema yang bertemakan melawan kecanduan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan kaum perempuan sekalian dan ibu-ibu, apakah di antara kita saat ini
ada yang merasa kecanduan atau candu terhadap sesuatu. Misalnya kita kecanduan terhadap tayangan di televisi seperti sinetron, nonton film Korea, atau film-film yang membuat kita menjadi candu untuk setiap hari menonton film tersebut tiada henti. Atau di antara kita, kaum perempuan, ada yang kecanduan untuk bermain handphone atau gadget, sehingga waktu kita banyak dihabiskan untuk berselancar di dunia maya. Ada juga di antara kita, kaum perempuan, yang punya kecanduan yaitu berbelanja atau shopping, sehingga kalau kita tidak berbelanja ke mall atau supermarket atau minimarket, itu rasanya kok belum afdol. Jadi ada suatu kecanduan yang demikian, ibu-ibu sekalian. Tetapi ada kecanduan yang sifatnya ekstrim. Kita pernah melihat ada kecanduan orang untuk mencuri. Itu adalah kecanduan yang sifatnya ekstrim, atau kalau boleh dibilang dinamakan kleptomania. Itu kecanduan untuk mencuri atau mengutil barang yang ada di baik di supermarket, di pasar, atau di tempat, sehingga orang itu merasa belum terpuaskan kalau dia belum melakukan yang namanya mencuri. Nah, kalau kita lihat di tayangan TV atau media sosial, kita pernah menjumpai di tayangan-tayangan kriminal ada ibu-ibu, atau nggak hanya ibu-ibu ya, kadang-kadang bapak atau anak yang tertangkap polisi karena dia mencuri di area tempat dia mencuri, baik di supermarket, di minimarket, atau di pasar dan lain tempat. Nah, ada juga kecanduan terhadap obat-obatan terlarang seperti sabu, ganja, atau psikotropika lainnya yang sifatnya sangat menjerumuskan. Nah, kalau kita lihat juga saat ini generasi muda kita banyak yang terperangkap atau menjadi kecanduan terhadap obat-obatan terlarang yang seharusnya tidak dikonsumsi secara umum, tetapi karena kejadian yang saat ini terjadi di dunia ini, hal itu terjadi pada diri mereka. Ada juga kisah demikian, ibu-ibu sekalian. Ada seorang anak yang sedang melihat bapaknya mengelem sepatu dengan lem tentunya, atau itu lem yang bermerek Aika Ebon atau merek yang lainnya. Dari uap lem itu tercium suatu uap yang membuat anak itu kok merasa sedap, merasa nikmat mencium aroma lem tersebut. Akhirnya anak itu menjadi anak yang senang menghirup lem, atau disebut dengan istilah ngelem. Nah, itu adalah kecanduan yang acap kali kita lihat di lingkungan kita, baik di media sosial atau televisi, sesuatu yang tidak kita bisa lepas dari keseharian kehidupan mereka. Anak-anak terperangkap kepada kecanduan untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Ibu sekalian, adalah tidak mudah bagi kita untuk melepaskan diri kita dari jerat kecanduan di atas. Biasanya untuk kecanduan, terutama yang kecanduan dari obat-obatan terlarang atau psikotropika, diperlukan proses rehabilitasi yang perlu penanganan secara khusus dan spesifik. Demikian juga untuk penanganan kleptomania tadi, atau orang yang mempunyai kecanduan untuk mencuri, juga perlu penanganan secara khusus. Dalam hal ini biasanya ditangani oleh psikiater atau psikolog. Lalu bagaimana kita selaku kaum perempuan yang notabene percaya kepada Kristus agar dapat melawan kecanduan tersebut? Dari contoh dan pesan di atas, itu menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan berbagai atau berupa-rupa tawaran atau kesempatan dan juga pilihan. Dan lalu bagaimana kita selaku kaum perempuan untuk bisa menyikapi pilihan-pilihan atau tawaran tersebut? Cara menyikapinya sebenarnya adalah hal yang mudah, tetapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu dengan cara kita bersikap penuh hikmat.
Nah, selain hikmat, kita juga perlu yang namanya bijaksana. Lalu, apa arti kata hikmat sebenarnya? Kata arti hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi serta menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang bermoral. Nah, dari hikmat yang kita terapkan dalam keseharian kita akan menjadi pribadi atau kaum perempuan yang tentunya mengarah ke kaum perempuan atau ibu yang bijaksana. Alkitab mengingatkan hal-hal atau bahaya yang mungkin dan dapat terjadi pada orang-orang Kristen yang notabene mengaku sebagai orang yang percaya. Kita tuh selama masih hidup di dunia ini dapat dengan mudah melekat kepada berbagai hal yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-15 dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu." Kita selaku kaum perempuan kadang-kadang masih melekat kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Dunia dalam pembacaan firman kita saat ini adalah orang-orang di dunia ini dan kejahatan yang menguasai dunia tersebut. Segala hal yang bersifat kedagingan memang berasal dari dunia. Segala gagasan untuk melakukan hal-hal yang jahat pun tentunya berasal dari dunia juga. Nah, kaum perempuan yang Tuhan, Alkitab atau penulis surat Yohanes ini tidak mempersalahkan style atau gaya hidup seorang di dunia ini, baik juga termasuk bagaimana cara dia menikmati harta atau kekayaan yang dimilikinya. Nah, tidak ada salahnya manusia itu untuk menerima hal yang baik ditawarkan di dunia ini. Contohnya dengan kemajuan teknologi yang saat ini kita alami, baik itu pengetahuan juga, tentunya tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan dan peradaban manusia. Namun intinya, janganlah kita itu bergantung kepada pemberian dunia, bahkan kegembiraan atau kepuasan dunia, sehingga kita melupakan Tuhan. Memang kita hidup di dunia ini penuh dengan kemudahan. Sekarang ini kita mengetahui kemana-mana kita serba mudah, transportasi serba mudah, pengetahuan serba mudah, ilmu serba mudah. Bahkan untuk melakukan sesuatu transaksi pun sekarang sudah secara online. Itu semua pun tujuannya adalah untuk mempermudah kehidupan kita, peradaban kita atau manusia dalam bertransaksi. Tetapi apakah kita akan dikuasai oleh hal-hal yang seperti ini? Nah, agar kita tidak terlalu bergantung pada hal duniawi, kita hendaknya tidak memuaskan itu semua untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan atau hasrat kita. Dan akhirnya karena kita terlalu ingin memuaskan apa yang menjadi keinginan kita, kita kecanduan oleh hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Kita bisa kecanduan gadget, kecanduan narkoba, bahkan dampak dari kecanduan tersebut akhirnya menimbulkan apa yang namanya perbuatan kriminal. Nah, bila hal ini masih kita lakukan, menurut surat Yohanes yang kita baca tersebut, berarti kita terlalu mengasihi dunia dan membiarkan kasih Bapa menjauh dari hidup kita. Kita kadang-kadang selaku kaum perempuan tidak sadar ya, kita main HP, main gadget, sehingga kita jadi lupa waktu. Waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk baca firman, untuk beribadah, untuk baktian. Kalau kita asik berselancar di dunia maya, akhirnya kita menjadi lupa waktu. Sehingga banyak hal-hal yang hilang dari gadget yang kita genggam di tangan kita. Nah, itu semua membuat kita menjadi kaum perempuan yang boleh dibilang kecanduan. Tentunya sangat merugi diri kita kalau kita melakukan hal tersebut, karena kecanduan tersebut adalah sifatnya sifat yang negatif.
Karena kecanduan tersebut adalah menghabiskan waktu kita hanya untuk berselancar di dunia maya tanpa kita tahu ujung pangkalnya kapan kita bisa terpuaskan oleh gadget yang kita miliki. Nah, itu baru namanya kecanduan. Tapi ada juga, kalau kita lihat generasi muda kita, kecanduan mengkonsumsi narkoba sehingga bisa menimbulkan yang namanya kejahatan. Kita bisa melihat di tayangan-tayangan televisi, ibu-ibu sekalian, bagaimana sekarang maraknya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang remaja, bahkan anak-anak kecil. Mereka yang terlibat dalam geng motor bisa melakukan itu semua. Mereka berani, tentunya ada dasarnya. Mereka berani melakukan itu semua karena ada candu melalui obat atau minuman keras yang mereka konsumsi, sehingga itu semua bisa memberikan efek kepada mereka menjadi pribadi yang berani, menjadi pribadi yang petualang, menjadi pribadi yang benar-benar tidak takut menghadapi segala sesuatu, dan mereka mengekspresikannya dengan melakukan hal-hal kejahatan. Kita bisa melihat bagaimana di Cikarang kemarin seorang gadis atau seorang putri pekerja pabrik dengan enaknya dibunuh begitu saja oleh seorang anggota geng motor dengan alasan mereka ingin uji nyali. Nah, disitulah kadang-kadang yang membuat kita miris, ya ibu-ibu, bagaimana hal-hal jahat itu dengan mudahnya terjadi dan menghabiskan nyawa seseorang yang tidak bersalah dan tidak tahu asal muasalnya bagaimana dia harus dihabisi. Nah, itu semua adalah sesuatu yang harus kita bisa cegah dari dunia ini, untuk kita bisa melawan kecanduan dan memperingatkan pada anak-anak kita untuk tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang. Kita awasi dengan keras, kita awasi dengan ketat agar mereka tidak terjerumus. Nah, bagaimana cara kita harus bersikap melawan kecanduan yang ditawarkan dunia? Pilihannya tuh hanya ada pada diri kita sendiri. Jika kita tidak sikapi dengan hikmat dan bijaksana, maka kita akan dengan mudah masuk ke dalam perangkap jerat yang dunia tawarkan. Yang paling mudah terseret ke dalam perangkap itu adalah kaum remaja, pemuda, bahkan anak-anak seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, tugas kita selaku kaum perempuan yang notabene percaya kepada Kristus untuk menjadi kontrol impuls. Artinya apa kita menjadi kontrol impuls? Artinya mengarahkan ketika seseorang memiliki kesulitan mengendalikan perilaku atau emosinya. Anak-anak sekarang, anak muda sekarang gampang sekali tersulut emosi, gampang sekali menghakimi dan gampang sekali terprovokasi. Untuk itu kita menjadi kontrol dan impuls untuk mereka, sehingga mereka yang mempunyai sifat piromania. Apa itu piromania, ibu-ibu? Piromania adalah sifat orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang membahayakan. Mereka tidak sadar bahwa hal yang mereka lakukan ada hal yang membahayakan, tetapi bagi kita membahayakan. Nah, itu semua perlu kita kontrol, perlu kita awasi agar sifat piromania mereka bisa kita cegah, kita tangkal, sehingga tidak bisa membahayakan orang banyak. Dan tips yang berikutnya adalah bersama dengan suami atau keluarga, kaum perempuan diajak untuk mengarahkan dan membimbing anak-anak kita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat senantiasa hidup selalu berhikmat. Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadilah kita sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga kita tidak melekatkan diri pada hal dunia yang akan membawa kita pada jurang kehancuran dan kebinasaan. Tuhan Yesus kiranya menguatkan dan memberkati kita semua selaku kaum perempuan dimanapun kita berada. Amin. Kaum perempuan yang Tuhan, tibalah saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat yang kita akan sampaikan pada sore hari ini, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kami dan dalam ibadah pada petang hari ini. Firman sudah kami sampaikan, renungan sudah kami dengar ya Tuhan. Kami percaya bahwasanya ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan Tuhan
untuk bisa mengerti benar akan firman yang kami dengar pada sore hari ini. Kami diajak Tuhan menjadi perempuan-perempuan, wanita-wanita, ibu-ibu yang tidak kecanduan Tuhan terhadap segala sesuatu yang sifatnya negatif. Kami tidak kecanduan kepada apa yang ditawarkan oleh dunia yang akan menjerumuskan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk berhikmat, ajar kami untuk bijaksana, dan ajar kami untuk takut akan Tuhan. Karena dengan kami takut akan Tuhan, kami akan belajar hidup dengan benar di hadapan-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi kontrol impuls Tuhan, agar kami bisa menjadi pribadi yang bisa memberikan dampak baik buat orang-orang saat ini mengalami kecanduan, terutama anak-anak muda dan remaja Tuhan, agar mereka pun bisa sadar akan kesalahan yang mereka lakukan Tuhan yang merugikan orang banyak. Bapa di surga, pada sore hari ini kami berdoa bagi rekan-rekan kaum perempuan, ibu-ibu, dan kaum wanita yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Mereka yang mengalami pergumulan masalah sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, agar sakit yang mereka alami Tuhan, yang mereka derita, itu semua akan Tuhan berikan jalan kesembuhan. Melalui pendampingan keluarga, melalui pengobatan dari rumah sakit, dokter, atau tim medis yang lainnya Tuhan yang mendukung proses penyembuhannya, Tuhan akan berkati sehingga semua berjalan dengan lancar dan mereka bisa pulih seperti sedia kala untuk bersama-sama Tuhan menjadi pribadi yang kembali berbakti kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan baik di gereja maupun secara daring. Kami pun berdoa Tuhan bagi pergumulan keluarga yang saat dihadapi oleh kami sama perempuan, akan hubungan istri dengan suami, hubungan istri dengan anak, dengan saudara-saudara Tuhan yang mungkin kurang harmonis. Kami pun serahkan semuanya Tuhan ke dalam kasih Tuhan, agar hubungan yang kurang harmonis tersebut Tuhan akan Tuhan berikan jalan keharmonisan melalui cara yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan oleh roh hikmat yang Tuhan berikan, mereka pun akan menyadari Tuhan dan akan senantiasa hidup berdampingan antara suami, istri, anak, dan saudara Tuhan, agar tercipta suatu keharmonisan yang baik untuk menciptakan pribadi-pribadi Kristen yang baik pula Tuhan dalam kehidupan mereka di lingkungan, di gereja, dan di masyarakat. Kami pun berdoa bagi keluarga yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan akan berikan jalan keluar Tuhan. Mereka yang mungkin mendapatkan hal yang tidak mengenakan karena dipecat dari perusahaan karena akibat dampak krisis ekonomi yang terjadi, Tuhan akan berikan jalan pekerjaan yang baik lagi sehingga mereka bisa bekerja kembali untuk melengkapi kehidupan ekonomi keluarganya. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami selaku kaum perempuan juga berdoa Tuhan bagi program kerja kaum perempuan yang sudah dilakukan dengan baik. Biarlah Tuhan program kerjanya akan terlaksana dengan baik pula dengan segala apa yang mereka lakukan, baik PH yang ada, pengurus-pengurus yang ada Tuhan, juga anggota-anggota komisi wanita Tuhan, agar senantiasa bisa bersinergi dengan baik untuk senantiasa melakukan tugas-tugas dan pelayanan mereka, tentunya dengan mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka pun dengan sukacita melayani Tuhan melalui wadah komisi perempuan yang saat ini ada di gereja kami. Segala program kerja yang sudah dicanangkan, kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan kelancaran Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang mereka lakukan semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, tak lupakan berdoa saat ini Tuhan bagi bangsa negara kami. Saat ini memang COVID-19 sudah mulai melandai, tapi kami tetap harus waspada Tuhan untuk menjaga prokes yang ada. Mampukan kami Tuhan agar kami tetap menjaga prokes yang ada, sehingga kami bisa terbebas, bisa terjaga dari virus corona yang saat ini mungkin masih ada Tuhan. Dan bangsa negara kami Tuhan, kami berdoa buat para pimpinan negara kami, baik presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai tingkat yang terendah RT dan RW sekalipun, untuk bisa melakukan tugas pengabdian mereka dengan baik dan menjadikan mereka sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengupayakan kemaslahatan dan kemakmuran bagi rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami pun akan mengakhiri ibadah daring online pada sore hari ini, dan kami percaya Tuhan bahwa ibadah yang kami lakukan itu semua menjadi berkat buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, doa dan permohonan kami Tuhan.
Kami menyadari apa yang tutur kata kami, doa kami jauh dari sempurna. Untuk itu Tuhan akan sempurnakan doa kami ini dalam doa yang mengajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibu-ibu, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara daring pada sore hari ini. Biarlah kiranya ibadah yang kita lakukan menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Amin.